Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan kesempatan kepada kami semua. Perkenalkan, nama saya Wahida Azahra. Saya Anissa Aprilia. Saya Balkis Dalila. Saya Anissa Nurjana. Saya Nanda Wafa Nabila. Kami dari kelas 1C PGSD non-reguler. Kami di sini akan melaksanakan penyelenggaraan jenazah dari memandikan, mengafani dan menyolati jenazah, yaitu jenazah perempuan. Baiklah, langsung kita ke yang pertama, memandikan jenazah. Oke. Kami akan menjelaskan bagaimana cara yang memandikan jenazah. Namun sebelumnya perlu saya jelaskan bahwa jenazah itu adalah jasad atau orang yang sudah meninggal dunia. Hukum memandikan jenazah ini adalah fardu kifayah. Adapun kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain ketika meninggal dunia ada 4 hal yang wajib terhadap jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafankan jenazah. Yang ketiga, menyolatkan jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Adapun syarat-syarat mandi wajib untuk jenazah. Yang pertama, mayat itu adalah seorang muslim. Jadi haram bagi mayat untuk dimandikan jikalau dia bukan seorang muslim. Yang kedua, kemudian ada tubuh mayat yang dapat dimandikan. Karena ada juga mayat yang meninggal dunia karena kecelakaan menyebabkan seluruh anggota badannya terpisah. Yang ketiga, bukan bayi yang keguguran dan lahir dalam keadaan sudah meninggal. Yang keempat, mayat tersebut bukan mati syahid. Adapun syarat-syarat untuk orang yang memandikan jenazah, yang pertama muslim, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat berniat untuk memandikan jenazah, yang kelima jujur dan solehah, yang keenam dapat dipercaya dan amanah sehingga jika mayat itu ada aib, aibnya tidak sampai keluar. Selanjutnya, orang yang memandikan jenazah, jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya adalah yang pertama, orang yang diwasiatkannya ketika mayat masih hidup. Dia mewasiatkan kepada seorang laki-laki untuk memandikan jenazahnya, maka kita dahulukan orang yang diwasiatkan tadi. Yang kedua, orang bapak atau kakek atau keluarga laki-laki yang terdekat, kemudian mahram dan istrinya. Jika jenazah itu perempuan, maka yang memandikan jenazah tersebut adalah ibunya, neneknya, kemudian keluarga terdekat dari pihak perempuan yang perempuan juga. Nah, kemudian baru suaminya. Nah, selanjutnya kita akan praktek bagaimana sih tata cara memandikan jenazah perempuan itu. Sebelum memandikan jenazah, ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama ada ember. Yang kedua ada gayung. Kemudian ada sabun. Selanjutnya ada cotton bud, kapur barus, daun bidara, dan sarung tangan. Kemudian ada masker, dan yang terakhir ada celemek dan handuk. Kemudian, adapun kegunaan-kegunaan barang-barang yang telah diperlihatkan tadi. Yang pertama itu adalah ember. Kegunaan ember adalah sebagai wadah air yang untuk dipergunakan dalam pemandian jenazah. Itu ada tiga isi ember. Yang pertama air biasa, kemudian air wangian seperti air kapur barus. Yang ketiga itu air sabun. Yang kedua itu ada gayung. Gayung itu sangat digunakan untuk mengambil air dalam pemandian jenazah tersebut. Kemudian ada cotton bud. Cotton bud itu untuk menggosok lubang-lubang kecil seperti hidung, kuping dan kotoran-kotoran ada di wajah jenazah. Selanjutnya ada kapur barus yang dikasih tahu di pertama tadi. Dalam pemandian jenazah itu ada air wangi-wangian
yang salah satunya itu air kapur barus. Nah, kapur barus itu digunakan untuk wangian dalam pemandian jenazah tersebut. Kapur barus ini kita gerus dulu, baru nanti kita kasih air. Nah, kemudian ada daun bidara, atau bisa kita gunakan buah jeruk purut. Kalau bisa kita gunakan buah jeruk purut, kita harus gunakan parutan untuk menghaluskan jeruk purut tersebut. Baru kita letakkan di dalam wadah seperti kapur barus tadi, baru kita berikan air. Kemudian ada celemek yang bisa digunakan untuk orang yang memandikan jenazah, dikarenakan supaya tidak mengenai kotoran langsung yang dikeluarkan oleh jenazah. Kemudian itu ada kain penutup mayat yang digunakan untuk menutup jenazah atau aurat-aurat jenazah tersebut. Kemudian ada handuk yang kita gunakan untuk mengelap jenazah tersebut ketika jenazah selesai dimandikan. Kemudian ada sabun yang kita boleh menggunakan sabun batang atau sabun cair. Jika menggunakan sabun batang, maka harus kita haluskan terlebih dahulu. Akan lebih baik lagi kalau kita menggunakan sabun cair. Kemudian itu ada kita bisa menggunakan sampo untuk membersihkan rambut. Kemudian ada masker. Nah, masker ini harus kita gunakan ketika kita memandikan jenazah tersebut. Kemudian ada sarung tangan yang kita gunakan saat memandikan jenazah, supaya saat memandikan jenazah tersebut kita tidak bersentuhan langsung dengan kulit jenazah tersebut. Adapun cara memandikan atau tata cara memandikan jenazah, yang pertama terlebih dahulu kita letakkan jenazah perempuan yang akan kita mandikan di atas meja. Anggap saja ini meja karena tidak ada bentuk wujud dari meja yang asli ya. Usahakan saat mengangkat jenazah kita tidak boleh melihat aurat dari jenazah tersebut. Bisa saja kalau tidak ada meja yang bolong-bolong itu bisa dipangku oleh beberapa orang dalam memandikan jenazah. Sekurang-kurangnya ada 4 orang. Kemudian tangan kita harus menggunakan sarung tangan seperti yang dijelaskan oleh Birkis tadi, supaya tangan kita atau kulit kita tidak bersentuhan langsung dengan kulit jenazah. Kemudian kita siapkan beberapa ember tadi, ada 3 ember, terdiri dari ember sabun, ember wangi-wangian, dan ember dari air bersih. Kemudian sebelum kita memandikan dengan air-air yang sudah ada di sini, kita pertama harus mengistinjakan mayat tersebut atau membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh mayat. Nah, selama kita mengistinjakan mayat tersebut, tangan kita harus diusahakan membersihkan secara pelan-pelan, dan usahakan mata kita tidak melihat aurat dari jenazah tersebut. Selama diistinjakan, air tetap harus mengalir ya. Kita bersihkan semua tubuh jenazah agar bersih. Kemudian mayatnya agak kita angkat sedikit untuk memudahkan kita membersihkan kubul dan duburnya, dan tetap air kita alirkan dengan baik ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, usahakan mata kita tidak melihat aurat dari jenazah. Walaupun sudah meninggal jenazah tersebut pastilah malu ketika kita memandikan jenazah tersebut. Kemudian kita gosok gigi dari jenazah tersebut secara pelan-pelan sebelum membersihkan lubang-lubang yang ada di tubuh, lubang-lubang kecil yang ada di tubuh mayat perempuan tersebut. Kita bersihkan giginya secara perlahan supaya tidak ada gusi yang terluka di mulut mayat perempuan tersebut. Kemudian kita bersihkan hidung, kuping, maupun ada lubang-lubang tertentu yang ada di tubuh
dulu jenazah. Ini hidungnya. Kita bersihkan dulu. Ada mana tahu ada kotorannya kan? Kupingnya, mana tahu nih ada apanya? Kotorannya. Kita bersihkan dengan baik, baik dari sisi kiri bahkan dari sisi kanan. Nah, setelah kita anggap bersih dari kotoran-kotoran tadi, nah kita bisa juga menggunakan kapas wajah untuk membersihkan badan-badan jenazah yang ada kotor-kotorannya. Air tetap dialirkan ya. Selama proses pembersihan atau pemandian mayat, usahakan air tetap mengalir. Setelah kita anggap mayat tersebut atau jenazah tersebut bersih, maka barulah kita siramkan air kepada jenazah mulai dari kepala sampai ke kaki. Dari kepala sampai ke kaki. Kemudian kita pasang niat untuk memandikan jenazah. Karena jenazahnya tersebut perempuan, maka niat memandikan jenazah perempuan yang harus kita bacakan. Apa niatnya? Nah, niat memandikan jenazah perempuan yaitu bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla an hadhil maitati lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul ghusla an hadhil maitati lillahi ta'ala. Kemudian kita siram air, tetap kita siram air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian kita siram dari bagian kanan sebanyak 3 kali juga dari bagian belakang. Bisa kita angkat kalau dia di pangku. Bisa dari sebelah kanan, dari rambut sampai ke kaki, ujung kaki sebanyak 3 kali. Kemudian sebelah kiri juga sebanyak 3 kali dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian kita angkat sedikit posisi mayat dari sebelah kiri untuk kita aliri air dari bagian dalam sebelah kiri sebanyak 3 kali juga. Untuk sambil dibersihkan juga. Kemudian di sisi kanan pun juga sama, kita miringkan sedikit mayat perempuan untuk disirami air dari bagian belakang mayat. Usahakan aurat mayat perempuan tersebut tidak terlihat oleh mata yang memandikan. Perlu diperhatikan atau diingat, memandikan jenazah tidak boleh keras-keras, bisa secara pelan-pelan karena mayat tersebut sudah meninggal kan, mana tahu dia masih bisa merasakan sakit. Kemudian air sabun yang sudah kita gerus tadi, karena ini sabunnya sabun batang, maka terlebih dahulu seperti yang dijelaskan oleh penjelasan sebelumnya, sabun batang tersebut harus kita gerus dulu. Setelah kita gerus, baru kita siramkan kepada mayat dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dan kemudian digosok-gosok badan mayat tersebut. Sampai ke kaki jenazah. Setelah kita siram dengan air sabun, kemudian kita menggunakan sampo, bisa saja sampo atau sabun tadi untuk membersihkan rambut jenazah. Nah, misalnya ini sampo, kita bersihkan rambut jenazah tersebut supaya wangi karena dia akan menghadap Sang Penciptanya. Tentunya bukan mayat ini saja, tetapi kita semua.
Maaf. Sambil setelah rasanya cukup membersihkan rambut jenazah tadi, kita siram dengan air sedikit demi sedikit. Setelah kita sabuni dan kita sampaukan, kemudian mayat tersebut kita sirami dengan air yang bersih. Air yang bersih tanpa ada campuran dari air sabun dan sampo maupun dari air yang lainnya. Siram. Air bersih. Dari kepala pelan-pelan sampai ke ujung kaki. Ya. Serasanya sudah cukup dengan mengalirkan air bersih tadi. Kemudian yang terakhir dengan air wangi-wangian, air kapur barus, air daun bidara atau dari daun jeruk purut. Mengalirkan air bersih tadi. Kemudian yang terakhir dengan air wangi-wangian, air kapur barus, air daun bidara atau dari daun jeruk purut. Setelah disiram dengan air wangi-wangian, selanjutnya kita mewudukkan mayat tersebut seperti wudhu biasanya. Wudhu yang pertama yaitu berkumur-kumur, atau sebelum itu bisa dengan mencuci tangan terlebih dahulu sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kumur-kumur sebanyak 3 kali. Sebelum itu jangan lupa kita mencantumkan niat wudhu. Apa niat wudhunya? Seperti yang kita baca setiap harinya, niat wudhu. Setelah dipasangkan niat tadi seperti biasa, barulah sunnah bagi kita untuk menyiramkan wajah jenazah sebanyak 3 kali. Siram sebanyak 3 kali. Kemudian kita siram tangan kanan dari ujung jari sampai ke siku sebanyak juga 3 kali dari sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri kita siram sebanyak 3 kali. Kemudian setelah tangan tadi kita sirami air di atas ubun-ubun mayat tersebut atau dahi mayat tersebut sebanyak 3 kali juga. Setelah itu kita sirami telinga juga sebanyak 3 kali dari sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Kemudian baru kaki dari sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nah, pokoknya nih dalam mewudukkan jenazah seperti kita berwuduk di dalam kehidupan sehari-hari atau sebelum kita meninggal, selama kita masih hidup. Nah, itulah tadi pemandian dari jenazah perempuan. Karena ini kain basahannya sudah basah, adapun cara untuk menggantikan kain basah ini dengan kain yang kering atau dengan handuk, alangkah lebih baiknya atau diwajibkan kepada orang yang memandikan mayat tersebut tidak menampakkan aurat dari mayat tersebut. Bagaimana caranya? Kita ambil kain baru atau basahan baru yang masih kering. Bagaimana cara menggantikannya? Kemudian kita lorotkan dari bagian bawah. Usahakan mata tidak melihat bagian tubuh dari jenazah. Lorotkan dari bagian bawah. Usahakan mata tidak melihat bagian tubuh dari jenazah. Kain basahannya kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian handuk bisa untuk mengelap tubuh jenazah yang basah tadi.
tetap sama, tidak boleh melihat badan dari jenazah. Ada beberapa yang harus kita perhatikan atau kita ingat, di setiap wilayah memiliki tata cara pemandian jenazah secara berbeda-beda, tetapi masih sesuai dengan syariat atau ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya dengan air tadi, ada yang cukup dengan pakai air kapur barus atau pakai daun bidara saja, tergantung dengan wilayah masing-masing dan orang yang memandikannya, selama tidak bertentangan dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian penyelenggaraan jenazah selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk mengkafani jenazah. Yang pertama, tentu sudah ada jenazahnya. Yang kedua, ada 7 lapis kain kafan yang kita gunakan. Yang pertama, 1 kain kafan yang besar untuk bagian luar. Kemudian 2 kain kafan untuk bagian sisi kiri dan sisi kanan. 1 basahan yang kita bentangkan di atas kain kafan yang sudah 3 lapis tadi. Kemudian baju untuk mayit, hijab serta rok atau dalaman. Adapun tali. Baiklah, langkah yang pertama, bentangkan 3 utas tali di atas kasur yang akan digunakan untuk mengikat kain kafan jenazah. Kemudian setelah membentangkan 3 tali, bentangkan kain kafan yang panjang. Kemudian yang kedua, bentangkan kain yang lebih pendek dari kain yang pertama tadi di sebelah sisi kanan maupun sebelah sisi kiri. Setelah itu, bentangkan kain yang juga panjang seperti kain yang pertama tadi atau kafan yang panjang. Setelah itu, letakkan basahan yang akan digunakan jenazah di tengah-tengahnya. Di tengah badan jenazah. Setelah itu, hamparkan jilbab yang akan digunakan oleh jenazah tersebut. Karena mayatnya adalah seorang perempuan, maka harus menggunakan jilbab atau hijab. Setelah itu, amparkan kain yang akan digunakan sebagai baju dari mayat perempuan tersebut. Bentangkan kain yang akan digunakan sebagai penutup kemaluan dari jenazah tersebut atau celana dalamnya. Nah, itulah langkah-langkah dari urutan kain kafan jenazah yang akan kita gunakan kepada jenazah perempuan. Kemudian bagaimana cara mengapaninya? Baiklah, langkah selanjutnya kita pindahkan mayat tersebut tanpa terlihat aurat dari
si mayat perempuan tersebut. Langkah yang pertama, gunakan kain kafan yang dipotong dengan bentuk baju kepada jenazah perempuan tersebut. Langkah yang kedua, pasangkan hijab kepada jenazah atau jilbab. Karena mayatnya perempuan, maka kita menggunakan jilbab. Setelah itu, karena basahannya tadi setelah mandi, maka kita ganti basahan dengan kain kafan yang berbentuk kain basahan tanpa terlihat aurat dari mayat perempuan tersebut. Kita ganti secara perlahan-lahan tanpa terlihat aurat sedikit pun. Setelah itu, pasangkan kain yang menjadi penutup dari kemaluan jenazah. Kemudian gulung kain kafan secara keseluruhan, bisa secara satu persatu, bahkan sekaligus, selama tertutup rapi dengan tubuh mayat. Kemudian kita ikatkan tali ke sebelah kiri dengan berbentuk simpul supaya memudahkan kita untuk membuka saat berada di liang lahat. Nah, inilah penampakan dari mengapani jenazah. Setelah itu kita akan menyelenggarakan jenazah yang terakhir, yaitu menyolati jenazah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.